saya begini, makanya saya mau merdeka. Saya minta saya merdeka itu karena begini. Saya manusia yang dipikirkan. Tidak saya manusianya, sedangkan kalian pikir yang... Tolong, pikirkan saya rakyat juga. Kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang saya hormati pimpinan, rekan-rekan Komisi 7, serta Papua, Bapak saya, orang-orang tua saya dari Papua yang hadir, terima kasih anak jemput di Komisi 7. Terima kasih Bapak telah datang. Yang saya hormati Dirjen Minerba, Min ID, serta rombongan semua yang hadir. Baik, di sini orang tua jika mau keluar usaha atau berperang itu pastinya dipastikan dulu keadaan rumahnya aman. Lalu bicara soal yang besar-besar. Karena di rumah punya keluarga, istri, anak-anak, keluarga besar, di rumah itu pasti ada. Aman, lalu orang tua pastinya keluar untuk berpikir yang besar. Kerja untuk keluarga. Kerja tetapi rumah belum aman, nantinya pikiran. Pikiran adalah awal fokus kompas hidup kita. Baik, di sini saya pribadi soal materi-materi yang telah dibagikan, saya tidak pakai ini. Mengacu pada apa yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu orang tua pastinya rumah kita aman dulu, baru bicara yang besar-besar. Kita bicara besar-besar untuk datangkan banyak dari luar, tapi kalau rumah saya belum aman, datangkan masalah baru saja. Baik, di sini saya mungkin nanti langsung interaktif, mohon pimpinan. Saya di sini ada beberapa pertanyaan yang saya mau buang, lempar kepada Dirjen Minerba, serta Min ID dan Bapak dari Papua yang hadir. Di sini ada beberapa pertanyaan, mungkin di luar dari materi yang sedang kita bahaskah, ataukah mungkin di dalamnya, itu nanti sesuaikan saja. Tapi di sini yang saya meminta langsung interaktif. Dan juga kalau bisa, kalau daripada kita tunggu-tunggu, tadi saudara saya dari Papua, mungkin punya Ina Elizabeth dan juga Bang Riko, tolong juga nanti langsung. Saya tidak mau tunggu-tunggu, langsung puas, biar pasti. Biar pasti. Tunggu, akhirnya nanti kita lupa karena sibuk lain. Langsung pasti interaktif langsung. Bung, Elizabeth minta langsung. Yang pertama di sini, mungkin beberapa saat lalu, saya sempat berikan buah pertanyaan kepada Min ID untuk soal tambang di mana-mana itu bicaranya untuk pendapatan dengan hak ulayat yang punya. Soal pemerintah tahunya cuma pajak. Saya minta maaf, mungkin luar daripada undang-undang atau aturan yang dibuat negara. Tetapi saya sudah cukup lama menderita. Saya malas. Saya punya barang yang besar-besar, punya yang miliar banyak, tapi saya sendiri nyatanya data Indonesia, data dunia, berulang kali saya sampaikan bahwa Papua adalah yang termiskin. Kok punya Freeport yang tadi sampaikan Bapak saya, yang terbesar di dunia, tapi saya sendiri kok meski miskin yang terbawah sekali di Papua, di Indonesia, dan mungkin dunia. Padahal Papua ini dunia loh. Mendunia. Pertama mungkin yang saya mau tanyakan, bagaimana permintaan saya lalu, bos? Soal 50% itu saya punya, 51 itu saya punya. Soal kembali kepada yang tadi saya sampaikan, pendapatan daripada yang beroperasi itu dengan yang punya tambang yang berurusan. Sedangkan pemerintah tahunya pajak. Itu mungkin sudah disampaikan ke Bapak Presiden atau belum, nanti mohon langsung disampaikan jawabannya. Untuk 50%, 51% itu saya punya, jadi kasih saya. Itu yang pertama. Tolong dicatat untuk sebentar dijawab. Yang berikut, limbah. Tolong diperhatikan. Soal limbah ini juga tolong diperhatikan. Saya hidup di atas tanah saya. Saya mau tanah saya subur.
menyangkut tadi sudah disampaikan oleh saudari saya, Ina Elizabeth, dan juga Bung Riko, smelter 1 di Papua itu harus. Tadi dari Dirjen SDM, untuk Blok Wabu, maksudnya tolong dilihat dulu daerah, apa aman atau tidak. Jangan sampai kita korban seperti yang sekarang Freeport. Iya. Maksudnya di sini saya bisa soal rasa, Pak. Saya Papua, saya bisa rasa keadaan saya di sana, begitu Pak. Jadi kita jangan dari negara sini semau kita buat, sedangkan yang di bawah rakyat menderita. Kalau kita mau bebas begitu, bunuh saja rakyat. Bunuh saja biar kita bebas dari rakyat. Perlu kita catat, negara ada karena rakyat. Tanpa rakyat, negara tidak bisa ada. Itu menyangkut yang Blok Wabu tadi, lihat dulu negara aman. Nah itu. Terus kedua yang menyangkut apa yang sedang kita bincangkan, kita bincang yang besar-besar, tapi saya juga tolong diperhatikan, tolong dipikirkan negara, bagaimana nasib rakyat. Itu juga penting. Kami pikir saja yang perut kita, sedangkan yang di bawah rasakan pusing kita. Tolong sekali-kali lihat pikir saya rakyat. Untuk nasib rakyat bagaimana perlu juga kita bincangkan baik-baik di sini. Jangan cuma kita pentingkan pikir negara. Ya negara memang untuk rakyat, tapi nyatanya tidak ada. Di sini kita bincang besar sekali soal bagaimana pendapatan rakyat. Saya sendiri, saya lagi miskin, saya menderita. Tolong pikir saya lagi. Tolong kita apa punya? Rakus. Tolong pikir saya. Pikir saya punya barang. Tunggu. Sebentar, Pak Martin. Pikir juga saya rakyat. Bagaimana di bawah dia bisa rasa apa? Kenyang tidak? Begitu. Jangan pikir yang besar-besar. Sedangkan saya pusing. Bicara apa semua ini? Saya begini, makanya saya mau merdeka. Saya minta saya merdeka itu karena begini. Saya manusia yang dipikirkan. Tidak saya manusianya. Sedangkan kalian pikir yang... Tolong, pikirkan saya rakyat juga. Bicara banyak, bicara besar begini, coba bicara yang begini soal rakyat bagaimana, begitu. Indonesia merdeka, saya belum merasa merdeka itu. Baik, saya kembalikan pimpinan, maaf. Terima kasih Pak Martin. Silakan dari Papua. Saya ingatkan, saya perpanjang dulu 15 menit, setuju? Ya, saya mau sampaikan sedikit untuk menyangkut Blok Wabu. Pak Ores, mic-nya dimatiin kan? Jadi Blok Wabu ini sementara baru rekomendasi gubernur kepada PT Main ID. Rekomendasi yang dikasih, dan Main ID sudah menunjuk kepada pihak Aneka Tambang. Namun, rekomendasi yang kepada gubernur, dari gubernur kepada menteri itu belum. Nah, itu permasalahan yang nanti kita harus tunggu. Harus ada rekomendasi dari gubernur kepada menteri. Itu yang kita lagi tunggu. Kemarin kita udah berbicara panjang lebar juga sampai ke saham, karena kita melihat Freeport ini hampir puluhan tahun baru kita bicara. Tapi kemarin kita untuk Blok Wabu, kami sudah mengambil langkah duluan. Kami sudah bahas dengan Kepala BKPM itu menyangkut kepemilikan saham di dalam. Apabila itu jalan, saham kita berapa? Jadi kemarin ya ancang-ancang sudah sekitar 25 sampai 30 perusahaan daerah harus masuk di dalam. Cuman situasi yang tadi disampaikan, memang situasi masyarakat ini kami minta kepada Main ID supaya tolong turun sosialisasi supaya tahu kondisi masyarakat di sana seperti apa. Karena dia sudah masuk ke dalam ranah politik juga. Akhirnya seakan-akan hal itu terus sampai besar. Itu yang kita berharap supaya mungkin dari Main ID mungkin bisa mengambil langkah. Cuman dari Pak Oria sendiri katakan, waduh saya belum punya waktu ke sana, belum ada izin. Semua ini kan harus ada izin karena proses izin ini masih jauh. Jadi belum ada apa-apa yang terjadi di sana. Tapi kami pemerintah sudah mengambil langkah lebih. Satu yang terakhir untuk saya menyangkut smelter, karena ya saya pikir kita ketemu di sini karena bapak-bapak dari Komisi 7, bapak ibu dari Komisi 7 ini sayang untuk kami orang Papua ya. Jadi kami hadir di sini. Kami berharap kalau memang produksi yang nanti mungkin dari Porias kira-kira di Halmahera itu berapa sih yang akan diproduksi totalnya? Kalau memang di situ hanya 2000 ton ya sudah, kasih 1000-nya kasih ke Papua lah. Artinya dua-dua seiring sejalan supaya kita mengurangi
hal-hal yang penilaian negatif terhadap negara. Itu yang kita harapkan. Saya pikir begitu, Pak. Makasih. Masih ada lagi dari, silakan Pak. Izin pimpinan, pertama saya mungkin dari perspektif yang agak sedikit berbeda, tapi saya juga sependapat dan terima kasih untuk Komisi 7 DPR RI yang memfasilitasi pertemuan, apalagi kalau kita bicara terkait smelter. Yang kedua, saya pikir dari awal kita diskusi, kita selalu memperhitungkan angka-angka, untung dan rugi. Lalu kami di Papua bertanya, kenapa kami juga ada di sini begitu? Kalau membangun Papua itu mau bikin jalan, mau bikin apa, selalu dihitung angka-angka, untung dan rugi. Kenapa tidak dilihat dari perspektif yang lain, Papua bagian dari NKRI? Ini penting, Pak. Bukan soal rupiah, bukan soal angka-angka bagi Papua dan kenapa Otsus itu hadir. Mungkin saya pikir pada kesempatan yang baik ini, kita sama-sama mempelajari dengan baik-baik TAP MPR di tahun 99 dan tahun 2000, kenapa Papua diberikan Otsus itu. Jadi dari perspektif yang berbeda, mestinya kita tidak selamanya bicara angka untuk Papua. Itu penting sekali. Kalau kita bicara angka untuk Papua, maka hampir sebagian besar pembangunan di Papua akan menghitung rugi. Karena ya memang investasi sana besar, medannya luar biasa beratnya, menanam modal seperti itu dapat dipastikan. Jangankan mengharap uang kembali, yang ada saja pasti rugi. Kalau itu membangun Papua dengan cara pemahaman seperti itu. Karena itu saya berpikir ya jangan lihat Papua dari konsep untung dan rugi. Oh, bangun di Halmahera lebih untung ketimbang bangun di Papua. Atau sebaliknya bangun di Gresik lebih untung. Janganlah bangun Papua model begitu. Tidak akan kita menyelesaikan masalah Papua. Apapun judulnya, berapa kali pun kita kumpul di gedung yang terhormat ini, tidak akan pernah selesai Papua. Buatlah Papua menjadi rumah di dalam NKRI ini. Yang kedua, soal berkaitan dengan masyarakat adat, kami sudah berulang kali bertemu dengan masyarakat adat yang berkaitan dengan persetujuan kita, persetujuan induk 12 Januari 2018. Dan pada bagian itu memang di situ secara nyata di pasal 2.2 itu disebutkan bahwa termasuk 7% dimiliki oleh Pemda Kabupaten Mimika, termasuk di dalamnya hak-hak masyarakat adat dan hak-hak masyarakat yang terkena dampak permanen. Dan karena itu telah dibicarakan, hanya saja mungkin saja masyarakat dengan Pemda Mimika belum mendapat jalan yang terbaik, sehingga tetap diupayakan untuk penyelesaiannya. Saya kira dari sisi BUMD kita itu berkaitan dengan pelaksanaan pasal 2.2 persetujuan induk kita. Sehingga saya pikir dalam waktu yang tidak terlalu lama, dalam bulan depan mungkin akta notaris terkait dengan PT Papua Divestasi dapat terselesaikan. Demikian pimpinan, terima kasih. Setuju Pak. Jangan hanya melihat